muda sebagai milenial ini bisa menjadi dan bisa mengambil bagian untuk memajukan bangsa. Nah, mungkin pertanyaan ini juga ada di benak teman-teman sekalian. Karena keterbatasan waktu, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas, dan juga jaga etika dan berbudaya. Izin Pak, saya berdiri Pak. Oke, untuk yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, maaf ya karena waktunya agak terbatas, sebelah kanan 2, sebelah kiri 2, dan itu perempuannya 2, laki-lakinya 2, dimulai dari perempuan dulu, ini syarat. J Pak. Nah, mulai dari perempuan yang kakak ini, tolong perkenalkan namanya. Silakan Kak. Ya, terus laki-lakinya siapa? Sebelah kanan. Laki-lakinya. Belakang. Yang ini dari tadi. Oh Kak, yang belakang deh. Oke, kasih dong yang belakang. Sana. Yang pakai alma mater. Ya. Oke. Sebelah kiri. Dan sebelah kiri. Satu perempuan, satu laki-laki. Nah, yang ini, yang agak dari ke timur-timuran, betul, kakak, ya. Dan untuk perempuannya, kakak. Oke, silakan. Dipersilahkan. Mohon bantuannya untuk mikrofon. Oke lah, saya yang samperin. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Kak, dengan kakak siapa? Tolong berikan pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas. Ya, sebelumnya mohon maaf kalau saya juga grogi. Saya Fara Yuliana dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya mau tanya, jadi saya kemarin sabar. Ya, namanya siapa? Saya Fara dari UPN Veteran Jawa Timur. Fara Bapak, benar. Fara pakai R. Pakai R nggak pakai H. Dari UPN. Iya, dari UPN Jawa Timur. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, apa Fara pertanyaannya? Jadi saya kemarin baru baca di beberapa media termasuk kompas.com bahwa Stanford University berencana membangun cabang kampusnya di IKN Pak. Namun memang belum ada MOU atau nota kesepakatan antara Stanford dengan OIKN atau pihak otorita IKN. Tentu jika hal tersebut terrealisasikan akan menjadi peluang-peluang kita untuk dapat menyongsong Indonesia Emas 2045. Tetapi juga menjadi bumerang ketika kita belum siap akan dibangunnya instansi pendidikan luar negeri di IKN sendiri. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ganjar sebagai pejabat publik dan sebagai Gubernur Jawa Tengah memberikan pesan untuk kami generasi milenial dan Gen Z untuk menyikapi hal tersebut Pak? Oke, saya bukan Gubernur Jawa Tengah, udah pensiun. Oh ya, mohon maaf Pak. Farah, kamu setuju nggak kalau ada Stanford di Indonesia? Saya sendiri sangat setuju Pak. Oh setuju, ya udah. Oke, pertanyaan yang tadi yang cowok kedua. Oke, mohon dibantu mikrofonnya untuk yang. Kita kumpulin dulu ya Mbak ya. Mbak. Iya, kita kumpulin dulu ya. Kita kumpulin dulu pertanyaannya nanti tadi biar kedua, sekaligus bisa dijawab Pak. Halo, yang kedua. Iyalah, yang kedua sudah disediakan mikrofonnya dari bawah. Silakan. Iya. Bisa langsung diberikan mikrofonnya. Silakan bro. Iya. Biar satset gaspol. Jangan kasih kendor gitu Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir dari Universitas Islam Madura, Pamekasan. Pelan-pelan juga, namanya siapa? Tepuk tangan untuk yang dari Pamekasan. Namanya siapa? Amir Pak. Amir. Oh iya. Amir dari Universitas Islam Madura, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Ekonomi Akuntansi. Silakan Mir. Iya. Oke, pertanyaan saya simpel Pak. Banyak mahasiswa itu yang berbicara masalah agent of change, agent of control. Kalau menurut saya, mahasiswa sekarang berbicara masalah agent of change, agent of control itu jancuk semuanya Pak. Kenapa saya mengatakan itu? Buat makalah itu nyontek dari Google. Mana ada perubahan? Maka dari itu pertanyaan saya, bagaimana cara merubah ataupun pesan dari Bapak cara mengubah mahasiswa yang berbicara masalah agent of change tapi dirinya belum tentu agent of change gitu Pak. Terima kasih. Mer, bentar, kamu jangan ngegas dulu. Lah kalau kamu merubah dirimu sendiri agar bisa, ya tadi,
menulisnya benar dan sebagainya. Menurutmu kamu perlu apa? Ya mungkin kedepannya untuk mahasiswa itu bisanya untuk buat makalah itu dari diri sendirinya gitu Pak. Karena kebanyakan itu dari your senior itu mengajari ke adik-adiknya untuk menyontek sebuah pembuatan makalah itu dari Google Pak. Oh, Gitu. seniornya yang nyuruh nyontek. Bentar, Mir, berdiri lagi, Mir. Bentar, toh, Mir. Aku tuh seneng banget sama Itu kamu, kan Mir. aslinya bukan Pak. Itu sebuah saran aja yang dari senior Pak. Enggak, Gitu. nanti dulu toh. Kamu itu disaranin salah kok ya mau. Mir. Iya Pak. Sebenarnya yang ngajarin buat makalah itu seniormu atau dosen? Itu bukan dosen tapi senior. Tapi kalau saya pribadi enggak Pak, gitu. Oh, ya. Bentar, kamu lebih percaya sama senior atau sama dosen? Saya dengar aja dari adik-adik saya yang katanya disuruh kalau buat makalah itu nyontek dari Google gitu Pak. Oh ya, oke. Oke. Oke, makasih Mir. Oke, siap. Apalagi sudah ada kecerdasan AI ya, makin. Oke, untuk di sisi kiri kami atau di sebelah kanan, kami persilahkan untuk mikrofonnya untuk diberikan. Tadi yang sudah dapat jatah perempuan dulu. Iya, ada yang perempuan tadi di depan satu. Siapa Mbak? Yang mana tadi? Yang itu Pak. Berdiri dong. Oke. Iya boleh mikrofonnya. Oh, mic-nya. Ya. Oke. Oke, pertanyaannya langsung ke intinya ya, supaya kita juga bisa mendengarkan banyak pengalaman dari Pak Ganjar ya. Oke, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa, Fakultas Kesehatan dari Unitomo. Pak Ganjar. Bentar, namanya Zulha betul? Zulfa. Zulfa. Iya, pakai Zulfa di belakang Zulfa gitu. Pak Ganjar, ini sebenarnya simpel aja sih. Sekarang kan banyak banget kayak isu mental health gitu ya. Nah, sebenarnya sih simpang siur, mental health itu emang bisa diselesaikan atau bisa diatasi sama bantuan medis atau cuma ya sekedar cuma ke distract sama konten-konten yang ada di TikTok gitu. Jadi teman-teman yang benar-benar punya mental disorder itu akhirnya terpojokkan. Menurut Bapak Ganjar itu bagaimana seperti itu? Gimana tadi TikToknya? Kepengaruhan, Iya, kepengaruh gitu, karena dipengaruhi. Jadi Kamu kayak- pernah nggak punya teman atau kamu sendiri yang merasa stres, tertekan? Sebenarnya sih kalau saya sendiri lagi ada terapi untuk minum obat kayak gitu sih. Saya juga ke psikiater Bapak gitu. Kamu? Oh, oke. Tapi kamu kira-kira tekanannya karena main TikTok keseringan? Bukan. Atau dimarahi Bu Siti? Bukan, karena Oh, bukan. memang ada trauma tersendiri. Karena ada trauma. Iya. Kamu lebih nyaman mana? Ke dokter, ke psikolog, atau mungkin ke dukun? Psikolog dulu. Psikolog, Jadi kayak ya ceritain masalah, habis itu ke psikiater untuk kayak peringanan untuk dikasih resep obatnya seperti itu. Oh, oke. Iya. Kamu tidak harus cerita detail karena ini mungkin tidak perlu diceritakan, tapi yang penting nyamannya di mana. Oke ya? Iya, Oke. seperti itu. Baik. Terakhir, Terima kasih Bapak. Iya, satu lagi kami persilahkan untuk diberikan mikrofonnya. tadi yang cowok siapa ya? Tadi yang sudah terpilih di tengah Pak. Oh ya. Oke. Untuk sesi ini kita cukupkan di 4 penanya ya, karena memang waktu kita cukup terbatas. Nanti kalau ada umur yang panjang nanti kita Silakan. bisa berjemur lagi. Bro. Assalamualaikum Dipersilahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah. Muhammad Fajrul Falah. Fajrul. Oh, Fajrul. Iya, Pak. Itu nama dosenku loh itu. Muhammad Fajrul Falah. Fajrul ya? Iya, Pak. Oke, Jrul, kamu dari mana? Dari Surabaya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Oke. Nah, pertanyaannya saya, Pak, gimana cara buat kita sebagai generasi muda masa depan bisa survive di era milenial, dan skill seperti apa yang kita butuhkan untuk generasi milenial saat ini itu menurut Bapak sendiri? Itu Oke. gimana? Ya. Apa ketakutanmu terhadap masa depan?
Ketakutanmu apa pada masa depan? Kamu takut nggak? Takut, Pak. Oh takut. Ya takutnya karena tidak sukses, Pak. Takutnya karena tidak sukses. Emang kamu sudah nyoba? Belum, Pak. Oh belum. Apa yang menjadi ketakutanmu apa? Sukses itu apa sih? Sukses itu kan orang ya relatif ya. Apa yang kamu takutkan bisa apa? Nggak dapat kerja. Ya, yang pertama tidak bisa membahagiakan orang tua. Oh ya. Ini sangat Luar menyentuh, biasa Pak. Mbak Betul, ini. Pak. Ini loh, Insya Allah. Pak Jul, ini penting ini budi pekertinya luar biasa. Oke, kedua pekerjaan. Takutnya menjadi pengangguran. Takutnya menjadi pengangguran. Kamu yakin nggak sekolah ekonomi akuntansi di Universitas Dr. Sutomo itu akan punya bekal hidup? Kalau dibilang Kamu yakin nggak? Atau enggak? Ini ada Kalau rektor. dibilang yakin sih, Pak, karena kan kalau Kalau dibilang yakin, kalau Iya. dibilang enggak? Yakin juga, Pak. Hah? Yakin juga. Yakin? Iya, Pak. Ya udah kamu jawab kok. Ini malah ngejak gelut deh. Oke, Pak Jil, terima kasih. Sama-sama. Ada ketakutan, Pak. Iya Pak, Ya. kayaknya Oke. banyak banget ketakutan. Oke, 4 pertanyaan sudah dikumpulkan. Oke. Nggih, Farah. silahkan Pak. Stanford mau masuk. Iya. Globalisasi seperti ini tapi kita mesti hati-hati. Saya bicara dengan Presiden beberapa waktu lalu. 2 hari yang lalu sebelum saya pergi ke Surabaya, saya diundang Detikcom. Surprise aja sih. Katanya saya mau dapat award, nggak tahu award apa. Ternyata saya menyampaikan, saya bisa datang tapi sebentar. Ya udah Pak, sebentar aja. Nanti awardnya Bapak yang dikasih pertama gitu Mbak. Terus yang ngasih Pak Khairul Tanjung. Awardnya katanya pemerintah, padahal pemerintahnya kemarin, saya udah pensiun. Pemerintah yang peduli pada pendidikan untuk orang miskin. Wah kaget saya. Tapi akhirnya pas greng-greng gitu kan. Terus keluar di layar. Ternyata yang ditampilkan adalah ketika saya membuat SMK. Sekolah vokasi hanya untuk orang miskin. Dan sudah berjalan kurang lebih hampir 7 tahunan gitu ya. Dan sudah meluluskan 1000 lebih gitu. Dan mereka sekarang bisa bekerja dimanapun. Alhamdulillah tidak ada yang nganggur. Dan kemudian dia sekarang menjadi tulang punggung keluarganya. Dan dia mengentaskan kemiskinan keluarganya. Saat itu ditampilkan gambarnya pas Pak Presiden, Pak Jokowi datang ke SMK Jateng. Dan kemudian saya, wow, itu ternyata jadi perhatian orang. Pada saat itu juga saya bicara dengan Pak Presiden begini, Farah, Pak, kalau perguruan tinggi kita ternyata seluruh Indonesia ini tidak ada yang, atau belum ada yang masuk 100 besar, saya kira belum ada ya Bu ya, 100 besar. Maka mesti kita push. Singapura itu negaranya kecil, beberapa perguruan tingginya masuk dalam 10 besar lagi kalau nggak salah. Kita belum. Pemeringkatan, rating itu ternyata dipengaruhi oleh banyak hal. Fasilitasnya, dosennya, risetnya, macam-macam lah itu. Maka saya sampaikan Farah sama Presiden, Pak, ini mesti kita genjot Pak. Kira-kira gimana idenya? Pak, kalau mau crash program, mungkin bisa juga profesor-profesor yang sudah retired, sudah pensiun, sudah emeritus dari beberapa perguruan tinggi hebat dunia, kita panggil aja Pak. Kita panggil untuk membantu. Ambil 2 atau 3 taruh di Universitas Dr. Sutomo. Dia akan nempel agar kemudian semua bisa menulis jurnal internasional. Dengan cara yang benar, dengan jejaringnya. Dan bagaimana kemudian dia melakukan assessment terhadap kondisi ini. Maka kenapa tadi saya bicara harus melipat gandakan anggaran, karena kita mesti kaya sebagai negara. Negara kita ini sebenarnya negara kaya apa miskin teman-teman? Iya, tapi mana duitnya? Korupsi, ilegal, betul kan? Maka sepakatkan korupsi disikat? Sikat. Maka birokrasi, kita bisa melakukan crash program. Sehingga Farah, kita sebenarnya bisa mampu membuat itu. Tapi saya kira ide Stanford umpama mau masuk, dijadikan trigger saja. Nanti itu jadi pro kontra.
biar menjadi wacana diskusi. Dan kita tunjukkan, kenapa kita tidak mampu. Hari ini kita harus mengatakan, kita harus mampu. Maka kita panggil orang-orang terbaik. Bayaran yang bagus untuk para dosen, para guru. Masa guru laporannya, Bu, terlibat pinjol. Ya kan? Dia ojol untuk menambahkan pendapatannya. Ini guru. Farah, itu sebenarnya. Jadi, kita mesti menyiapkan perubahan itu dan kemudian, maka saya katakan udah inline ya, pendidikan kita mesti menjadi prioritas dan itu crash program. Bonus demografi kita 13 tahun saja. Kalau kita tidak gerak cepat untuk bisa memberesi itu, tidak sat-set, tidak melakukan crash program, kita akan lewat. Belajar dari Jepang, belajar dari Korea Selatan, belajar dari Tiongkok, ini 3 negara yang memanfaatkan bonus demografi dan berhasil. Ini teman-teman. Maka Farah itu kita kasih atau kita berikan stimulus agar semua terangsang kemudian untuk bisa hidup dalam dunia akademik yang bermutu. Plus nanti mahasiswanya. Mahasiswanya kita mesti adil proporsional. Yang mampu ya bayar. Tapi yang tidak mampu pinter beasiswa. Ada kok bidik misi, ada kok LPDP ya. Dan saya sampaikan kepada Presiden, Pak LPDP-nya aja Pak. LPDP kalau nggak salah sudah ada 200 triliun loh. Dan itu hanya digunakan bunganya saja. Jadi kalau itu bisa kita berikan teman-teman, maka semua yang dia mampu, maaf keluarga tidak mampu, maka dia akan punya akses, kemudahan akses. Anak-anak hebat kemudian punya peluang yang sama, tidak peduli dia dari kondisi keluarga seperti apa. Oke Farah? Amir dari Madura. Bagaimana mahasiswa nulisnya nyontek di Google? Ya iyalah karena Google-nya memberikan fasilitas kok. Besok itu tenang aja Amir, kamu jangan pakai Google. Kamu konsultasi dulu sama dosenmu, judul skripsinya apa, tesisnya apa, atau kalau membuat papers tugas seperti apa, topiknya apa, nanti kamu cari keywordnya apa, setelah itu kamu pakai ChatGPT. Hati-hati loh Bu Rektor, nih Pak dosen hati-hati nih. Nanti bersaing juga gitu loh. Tapi saya lupa kemarin mana ya, kalau nggak salah Swedia atau mana ya, yang sekarang mengembalikan siswanya untuk baca buku manual. Sekarang dia duduk, ketemu dan baca buku manual. Dia bertemu, yang dulu kita online ternyata beda dalam olah rasa. Beda, ketemu itu beda. Itulah as human being ternyata tidak bisa digantikan. Nggak bisa. Maka kalau tadi gambarnya ke kafe, kamu di kafe lagi ngapain? Lagi stres, lagi pengen healing, lagi cari teman gitu kan, macam-macam. Tapi sebagai manusia seperti itu. Maka kalau kita bicara kondisi itu, Mir, maka yang harus kamu jadikan acuan adalah dosenmu. Bagaimana cara berpikir kritis, analitis, sistematis. Itu pentingnya proses belajar. Begitu tahu, begitu bisa, tahu metodenya, go, kamu dilepas, dan cara itulah yang akan kamu pakai untuk menganalisis semuanya. Basis teorinya udahlah diambil semua. Maka kenapa Merdeka Belajar itu sebenarnya keren juga. Bu Rektor usul aja Bu, kasih magang Bu. Beberapa mata kuliah itu kasih aja ke swasta, ke swasta, ke pemerintah, maksudnya keluar kampus. Saya pernah menawarkan waktu itu dan datang dari Undip, dari UGM, semacam papers, kemudian diuji oleh dosennya, dia lulus. Dulu saya kasih usulan, mestinya saya ikut nguji. Saya yang ketempatan ikut nguji, jadi double. Dan inilah nanti learning proses yang akhirnya orang akan melihat praktek. Sehingga tidak dalam stres karena mendapat teori yang cukup banyak. Nah itu yang kemudian bisa menarik untuk Amir. Akhirnya prosesnya itu baca buku, mencoba tahu pengetahuannya secara konseptual ngerti, tapi kalau ini kita turunkan menjadi sebuah praktek untuk menyelesaikan sesuatu, apa ya yang mesti kita lakukan. Nah itu tidak akan pernah sama, itulah kehidupan.
Jadi Mir, sekali lagi percayakan penuh sama dosenmu. Jangan seniormu yang itu gitu ya. Zulfa ya. Kemana? Caramu udah betul. Kamu ada masalah, terbuka. Kalau kamu terbuka, maka kamu tahu cara menyelesaikannya. Kamu berpengetahuan. Itu pentingnya. Kemana datangnya? Ke psikolog, ngobrol dulu. Saya kok gini kenapa ya? Saya kok gitu kenapa ya? Saya kok tidak nyaman. Zulfa, saya tulis saya upload di YouTube saya, di IG saya, ketika saat itu saya ngobrol dengan penyintas ODGJ. Anaknya sembuh. Dan seorang psikolog muda. Kami podcast di situ dan saya mencoba menyelami, saya mencoba memahami. Dan akhirnya dia punya platform. Platform itu jutaan followernya. Dan ternyata disitulah orang bisa sharing. Maka penting kalau kemudian kita bertemu, berorganisasi Mbak. Tadi BEM ya, BEM Nus ini penting, se-Indonesia loh, ini keren. Ngobrol, berdiskusi, lega. Kalau mengungkapkan itu kan lega ya, lega, bebannya dikeluarkan lega, hanya itu. Itulah kejiwaan. Itulah ilmu pengetahuan, maka ada psikologi. Maka Anda ngobrol, Anda coba selesaikan, dan begitu itu selesai, mungkin cukup di sini. Tapi kalau tidak, mungkin perlu psikiater, dokter, maka makan obat. Sampai pada titik tertentu. Dan yang menarik penyintas ini ternyata dia sembuh. Ini ternyata dia sembuh. Jadi Zulfa, menurut saya itu udah benar. Tapi bagaimana mengurangi kesetresan? Ngobrol, berbagi cerita, sharing, cari yang paling nyaman. Ya. Dan memang betul, jangan dikira gadget itu selalu bikin baik saja. Enggak juga. Wong saya dibully juga sering kadang-kadang. Ini kalau dibully banyak baca ya orang bisa stres. Stres itu kan tertekan. Ada tekanan. Maka dalam ilmu politik itu ada political pressure, tekanan politik. Wah, kebijakan salah, sikat. Omongan keliru, goreng. Sekarang gorengnya bebas ya. Maka waktu Mbak Nana di Mata Najwa kemarin bertanya, Mas Ganjar, kalau menurut Anda berapa skornya 0 sampai 10 kebebasan berpendapat kita? 7,5. Bahasa Jawanya 7,5. Pitulungan setengah mekso. Enggak bebas apa hari ini? Wong misuh-misuh sekarang juga oke, nulis juga oke, kadang-kadang itu hoax, dia resign, ya, dia dapat ini kirim lagi ke sana tanpa filter, bebas sebebas-bebasnya. Kayak gitu kok kurang gimana? Malah menurut saya saatnya dibatasi, karena budi pekerti kita tidak seperti itu. Seperti tadi disampaikan oleh Fajr, saya ingin membahagiakan orang tua. Wow, itu keren, itu top, karena tahu dari mana si Fajrul ini lahir. Ingat orang tua itu adalah the best one. Teman-teman, maka Jurul, kamu gak perlu takut dengan masa depanmu. Sekarang kamu punya ilmu pengetahuan toh, kamu belajar di sini. Pesan saya satu, belajarmu yang sungguh-sungguh. Kalau nggak ngerti tanya dan jangan pernah malu bertanya. Diskusi, contohnya tadi ngopi, bertemu dengan teman-teman, siapa tahu kan kamu nanti diskusi, solusimu terselesaikan, pengetahuanmu masuk, kebetulan lawan bicaramu cewek, cantik lagi dan mau sama kamu, wow bahagia kamu. Alah masuk toh itu. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.